Sudah? Pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memulai pelajarannya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama. Ayo doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memulai pelajarannya juga, alangkah baiknya juga kita membaca satu surah, ya. Makanya sebelum pelajaran itu, alangkah baik kita membacakan satu surah untuk memulai belajar. Oke, kita baca dulu surah apa? Anas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, kita mulai pelajaran kita. Pelajaran kita pada hari ini adalah tentang Rasul Ulul Azmi. Sebelum memulai pelajarannya, Bapak mau tahu dulu, ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? 2 orang. Ya. Sudah? Baik, usahakan kalian hadir setiap hari. Jangan malas malam. Oke, Rasul Ulul Azmi. Kita mulai pelajarannya dengan Rasul Ulul Azmi. Ya. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Sebelum memulai pelajarannya, Bapak juga ingin menanyakan tentang pelajaran kita yang telah lalu, ya, yaitu tentang Rasul dan Nabi. Ya, Rasul dan Nabi. Rasul dan Nabi. Kalau jumlah Nabi itu berapa? Berapa jumlah Nabi itu? Iya, jumlah Nabi itu banyak. Ya, kalau jumlah Rasul itu berapa yang wajib kita imani? 25 Nabi. Ya, jadi intinya satu adalah kalau Rasul sudah tentu Nabi, pelajaran kita kemarin kan? Kalau Nabi belum tentu Rasul. Kenapa? Karena Nabi itu jumlahnya banyak. Kalau Rasul itu jumlahnya 25 Rasul atau 25 Nabi. Kenapa? Rasul sudah tentu Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Ada perbedaannya kemarin kan antara Nabi dengan Rasul. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah tentang Rasulul Azmi. Jadi Bapak mau tanya, di antara 25 Nabi atau Rasul yang wajib kita imani, ayo, siapa yang masih ingat? Salah satunya adalah Nabi apa? Nabi apa? Nabi? Adam. Siapa lagi? Nabi Ibrahim. Siapa lagi? Nabi Musa. Siapa lagi? Nabi Isa. Siapa lagi? Nabi Muhammad. Siapa lagi? Ayo. Banyak dua. Nabi Nuh, betul. Banyak Nabi. Ayo apa? Apa itu? Nabi Sulaiman. Jadi di antara 25 Nabi ada namanya Nabi atau Rasul Ulul Azmi. Ya, Rasul Ulul Azmi. Jadi dapat kita lihat di sini, Rasul Ulul Azmi itu berjumlah berapa orang? Berapa orang jumlah Rasul Ulul Azmi? Berapa Rasul Ulul Azmi? Berapa orang? 5 orang. Ya, yang 25 itu adalah Rasul yang wajib kita imani, 25. Kalau Rasul Ulul Azmi ada 5. Di antaranya yang pertama itu Nabi siapa? Nuh.
Yang kedua, Ibrahim. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah? Jadi gini, Rasul Ulul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi itu? Rasul Ulul Azmi itu adalah Rasul yang paling banyak mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah Azmi ini bisa menjadi teladan kita. Kenapa? Karena banyak mendapat cobaan. Oke, coba kita lihat sekilas video daripada kisah-kisah Rasul Ulul Azmi. Mukminin terdiri dari kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Isa Alaihi Salam, Musa Alaihi Salam, Ibrahim Alaihi Salam, dan Nuh Alaihi Salam. Mudah kan? Kalian bisa juga membuat singkatan yang lainnya ya. Nah, sekarang mari kita simak riwayat singkat dari para Rasul Ulul Azmi berikut ini. Yang pertama adalah kisah Nabi Nuh Alaihi Salam. Nabi Nuh Alaihi Salam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam Alaihi Salam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh Alaihi Salam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun, Nabi Nuh Alaihi Salam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar tersebut. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh Alaihi Salam. Nah, adik-adik, kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas atau link yang ada di deskripsi ya. Kisah yang kedua adalah kisah Nabi Ibrahim Alaihi Salam. Nabi Ibrahim Alaihi Salam adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim Alaihi Salam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim Alaihi Salam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim Alaihi Salam mengajak mereka agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim Alaihi Salam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya pun dikabulkan. Nah, kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas atau yang ada di deskripsi ya. Kemudian kisah yang ketiga adalah kisah Nabi Musa Alaihi Salam. Nabi Musa Alaihi Salam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankan Fir'aun, maka orang itu akan dibunuh. Nah, Nabi Musa Alaihi Salam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa Alaihi Salam pun dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Harun Alaihi Salam diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang Rasul. Nah, adik-adik, kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas atau yang ada di deskripsi ya. Kemudian kisah yang keempat adalah kisah Nabi Isa Alaihi Salam. Nabi Isa Alaihi Salam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa Alaihi Salam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib.
Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam dengan cara diangkatkan ke alam gaib atau Mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihi salam, yaitu Yahuda atau Yudas Iskariot. Kalian bisa lihat Quran surat An-Nisa ayat 157 yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihi salam yang tersalib. Quran surat An-Nisa ayat 157. Nah, adik-adik, kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas atau yang ada di deskripsi ya. Nah, adik-adik, kisah kelima adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, kisah Nabi Muhammad SAW ini akan kita bahas pada video berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-7. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Ya, itu tadi ya sekilas video singkat tentang Rasul Ulul Azmi. Ya, dimana Rasul Ulul Azmi ini tadi mempunyai arti adalah itu yang diberikan gelar kepada para 5 nabi tadi, ya, karena mempunyai ketabahan hati atau keteguhan yang kuat. Jadi maka gelar ini diberikan kepada 5 nabi tersebut, ya, diantaranya adalah Nabi Musa, Ibrahim, Muhammad, Isa, dan juga Nuh, ya. Jadi pada pelajaran hari ini, ya, itu adalah cuman kita mengetahui siapa aja itu Rasul Ulul Azmi dan juga kisahnya secara singkat yang kalian dapat lihat di YouTube atau yang Bapak Bapak tampilkan di sini. Kemudian apa itu Rasul Ulul Azmi? Jadi Rasul Ulul Azmi tadi sekali lagi adalah Rasul yang memiliki keteguhan hati yang kuat, ya, atau ketabahan hati yang kuat, atau yang disebut dengan Rasul yang banyak mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dapat kita ambil kutip pelajarannya adalah meneladani tentang apa? Ketabahan hati para. Ini Bapak mau tanya kembali tentang Rasul Ulul Azmi. Nama-nama 5 Rasul Ulul Azmi. Nanti yang Bapak panggil tuliskan siapa aja 5 nama Rasul Ulul Azmi itu. Sudah? Coba dulu dari pertama, Irwan. Siapa nama Rasul Ulul Azmi yang pertama itu? Tapi salah kebalik-balik, yang penting pas bacaannya. Oke. Yang pertama Irwan, saya sebutkan Irwan. Nabi. Iya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo yang kedua perempuan lah. Pecah. Siap. Yang ketiga lagi balik. Ayo, AS. Iya, Nabi apa itu? Nabi
Nabi Nuh alaihi salam. Ayo, Karan. Yang ketiga, Karan. Ya, Nabi apa? Nabi Musa alaihi salam. Ketua kelas dulu. Ya, ketua kelas kan? Ini Pak. Siapa nih namanya? Nafis. Iya, apa itu Nafis? Nabi Isa alaihi salam. Terakhir yang terakhir. Ayo Bapak. Cukup lagi, cukup belum sih ya? Jangan semuanya uang bapak bayar lah. Iya, kurang. Mana? M-nya mana? Ah, itu dia. Nabi apa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Rasulul Azmi ini jumlahnya berapa? 5 orang. Di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW, Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, Ibrahim alaihi salam. Oke, baik. Sampai di situ dulu pelajaran kita pada hari ini yang singkat ini. Dan nanti akan kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu tentang kisah-kisah Nabi selanjutnya. Oke, lebih baik sampai di sini dulu. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.